Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Minggu lalu kita telah membahas salah satu komponen penting dari sebuah sistem komputer, yaitu RAM. RAM dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah SRAM yang merupakan kepanjangan dari static RAM, dan yang kedua adalah DRAM yang merupakan kependekan dari dynamic RAM. Sampai saat ini DRAM banyak digunakan sebagai memori utama komputer. Nah, selain prosesor dan RAM, bagian lain yang penting pada namanya dari sebuah sistem komputer adalah modul input dan output. Modul input dan output merupakan bagian dari komputer yang berinteraksi dengan dunia luar. Dalam hal ini adalah pengguna maupun perangkat yang lain, misalnya adalah jaringan. Pada bagian yang ke-11 ini akan dijelaskan beberapa hal terkait dengan perangkat input dan output, ya khususnya yang kita kenal sebagai komputer periferal. Beberapa subbab yang akan kita bahas di antaranya yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah input device atau perangkat masukan, yang ketiga adalah output device atau perangkat keluaran. Kita akui bahwa komputer tidak akan dapat digunakan oleh siapapun jika tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Perangkat input maupun output diperlukan oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer. Perangkat input atau masukan berfungsi untuk memberikan informasi ke dalam komputer. Perangkat output atau keluaran berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari sistem komputer. Perangkat input dan output ini dikenal sebagai periferal karena perangkat tersebut mengelilingi CPU dan memori. Berikut adalah tabel yang di dalamnya ada beberapa contoh perangkat masukan dan perangkat keluaran. Contoh perangkat masukan yang pertama adalah keyboard, yang kedua adalah mouse, yang ketiga joystick, yang keempat scanner, yang kelima light pen, dan yang keenam adalah touchscreen. Sementara untuk perangkat keluaran, yang pertama adalah monitor, yang kedua adalah LCD. LCD dapat dikelompokkan sebagai monitor, yang ketiga adalah printer, yang keempat adalah plotter. Mungkin dari dua tabel ini ada beberapa perangkat yang bisa jadi belum dituliskan. Nah, itu banyak sekali di pasaran ya, apalagi sekarang ini teknologi terus berkembang, khususnya teknologi periferal. Nah, kita lihat dari yang pertama adalah keyboard ya. Keyboard merupakan perangkat input atau masukan berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan karakter alfabet, karakter angka, dan karakter lain. Keyboard terdiri atas kunci-kunci yang terpasang di papan. Alphanumeric keypad terdiri dari kunci-kunci karakter alfabet, angka dari 0 sampai 9, kemudian karakter khusus seperti tanda plus, tanda minus, tanda bintang, dan lain sebagainya. Kemudian di keyboard juga dilengkapi dengan function key, di mana di dalam satu keyboard ada 12 kunci yang diberi label F1 sampai dengan F12. Fungsi yang diberikan ke tombol F1 sampai F12 berbeda satu sama lainnya tergantung dari softwarenya. Dan kemudian selain function key, keyboard juga dilengkapi dengan special function key, yaitu tombol yang memiliki fungsi khusus, contoh tombol enter, tombol spacebar, backspace, delete, insert, shift, caps lock, alt, dan control. Nah, koneksi keyboard dengan komputer saat ini mayoritas menggunakan USB. Ada juga yang menggunakan wireless. Jadi koneksi antara keyboard dengan CPU-nya itu menggunakan Bluetooth kalau yang pakai wireless. Nah, di zaman dulu koneksi keyboard dengan CPU itu masih menggunakan kabelnya jenisnya PS2. Tapi begitu USB banyak digunakan, maka PS2 sudah ditinggalkan. Nah, lanjut kita ke bagian yang kedua, ada namanya mouse ya.
Mouse merupakan perangkat berukuran kecil yang digunakan untuk menunjuk atau poin ke lokasi tertentu pada screen atau monitor. Mouse dapat digunakan untuk memilih menu, kemudian memulai program, mengatur ukuran window, dan kemudian beberapa aksi mouse yang dapat kita lakukan diantaranya adalah yang pertama adalah aksi mouse klik kiri digunakan untuk memilih sebuah item, kemudian aksi mouse klik kanan digunakan untuk menampilkan satu set perintah atau menu, kemudian ada aksi mouse klik 2 kali digunakan untuk memulai program atau membuka file, dan kemudian ada aksi drag drop digunakan untuk memindahkan item dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, mouse itu populer sejak ada sistem operasi Windows ya. Sebelumnya ketika masih menggunakan sistem operasi DOS maka mouse tidak bisa digunakan. Demikian juga Linux dengan adanya Windows dan Windows terus berkembang, Linux juga membuat versi sistem operasi yang sudah berbasis GUI atau Graphical User Interface, dan disitulah mouse ada peranannya. Nah, berikutnya adalah joystick ya. Joystick merupakan stick vertikal yang memindahkan kursor grafis searah perpindahan stick. Nah, biasanya joystick dipakai untuk permainan seperti PS atau game. Biasanya memiliki tombol di bagian ujung untuk memilih opsi yang dituju oleh kursor, dan umumnya digunakan untuk video game, kemudian simulator, atau mengendalikan robot. Berikutnya adalah scanner, digunakan untuk memasukkan data secara langsung dari dokumen sumber ke dalam sistem komputer. Nah, sekarang ini scanner rata-rata sudah menyatu dengan printer, jadi sudah lengkap fiturnya. Jadi ketika kita membeli printer maka di dalamnya sudah termasuk scanner, karena pekerjaan yang terkait dengan dokumen itu melibatkan dua perangkat penting di sini, yaitu printer dan scanner. Nah, fungsi scanner adalah mengubah dokumen ke dalam bentuk digital sehingga dapat dimasukkan langsung ke komputer. Kita lanjutkan perangkat berikutnya yang berperan penting dan menjadi bagian dari pengguna adalah monitor ya. Monitor berupa layar televisi dan menggunakan CRT, itu monitor zaman dulu. CRT itu ciri khasnya yaitu ukurannya dia besar terus berat. Kemudian monitor sampai saat ini kebanyakan menggunakan LCD dan LED karena pertimbangan dari sisi dimensinya, terus kemudian ukurannya juga sekarang lebih bervariasi untuk LCD dan LED, termasuk konsumsi dayanya juga lebih rendah dibandingkan dengan monitor CRT. Monitor dikaitkan dengan keyboard karena karakter yang tampil di monitor itu berasal dari pengguna yang menekan kunci keyboard. Dan ukuran monitor beraneka ragam seperti halnya televisi. Perangkat keluaran berikutnya yang sangat penting saat ini adalah printer. Printer digunakan untuk mengeluarkan kertas atau dikenal sebagai hard copy. Ada dua jenis printer berdasarkan teknologinya. Yang pertama adalah impact printer dan non-impact printer. Impact printer adalah printer yang mekanisme printing di mana ada semacam alat seperti mesin ketik yang bersentuhan dengan kertas untuk menghasilkan output. Contoh printer jenis yang ini adalah printer dot matrix. Nah, printer dot matrix mungkin saat ini jarang kita jumpai karena penggunanya juga sedikit ya. Zaman dulu ketika masih ada wartel, maka pengguna wartel biasanya menggunakan printer jenis dot matrix karena pertimbangan tintanya lebih murah. Jadi tintanya itu mirip seperti tinta karbon, jadi awet dibandingkan dengan printer yang sekarang ini harus menggunakan tinta jenis suntik. Nah, printer jenis kedua adalah non-impact printer. Printer tidak menyentuh kertas selama proses printing. Printer ini menggunakan bahan kimia panas atau sinyal listrik untuk membentuk pola karakter atau etsa di kertas. Ya, contohnya adalah inkjet, deskjet, laser, dan thermal printer. Dan mayoritas mungkin printer saat ini adalah printer yang jenis non-impact ya, contohnya laser atau deskjet dan inkjet. Kualitas cetakan tergantung dengan
terkait kualitas cetakan terkait dengan dua hal, yaitu resolusi printing dan kecepatan printing. Dan resolusi diukur dalam ukuran dot per inch. Nah, printer selain inkjet, DeskJet, ada juga printer sekarang adalah printer 3 dimensi ya, dimana keluar dari printer itu adalah benda-benda 3 dimensi. Nah, ini sangat membantu untuk proses prototyping sebuah desain barang khususnya. Jadi tidak perlu membuat molding atau cetakan dari bahan plastik. Komponen berikutnya adalah plotter. Plotter digunakan untuk mencetak output dalam bentuk grafik. Biasanya yang menggunakan plotter adalah orang-orang atau perusahaan yang berkecimpung dalam dunia konsultan ya. Ketika dia membuat perencanaan, maka biasanya output dari perencanaan itu dalam bentuk peta atau paket. Nah, itu biasanya ukurannya sangat besar, maka dicetak melalui plotter. Plotter itu menginterpretasikan perintah komputer dan membuat gambar atau drawing dengan menggunakan pena berwarna yang bergerak secara otomatis. Nah, adapun outputnya itu adalah grafik, kemudian ada drawing atau gambar teknik, kemudian chart, kemudian ada juga peta atau map. Nah, yang terakhir itu adalah audio output. Nah, itu merupakan fitur dari sebuah komputer untuk mengeluarkan suara. Jadi suara itu kalau kita teliti lebih dalam itu adalah suatu bentuk sinyal analog. Sementara data-data dari komputer itu disimpan dalam bentuk digital. Nah, itu ada proses perubahan dari digital ke analog. So, di dalam motherboard biasanya dilengkapi dengan sound card. Itu untuk memainkan isi rekaman dalam bentuk digital, dan dilengkapi juga komputer bisa berhubung ke speaker ya. Speaker itu nanti akan terhubung ke sound card. Cara kerja scanner adalah mengambil informasi dari dokumen dengan scannernya itu mengurangi tingkat kesalahan dalam proses entry data. Berikutnya adalah barcode. Barcode itu sering kita jumpai ketika kita belanja barang di supermarket ya. Rata-rata barang-barang yang dijual di supermarket itu dilengkapi dengan kode berupa garis dengan ketebalan yang bervariasi. Nah, dari definisinya, barcode itu adalah sekumpulan garis dengan ketebalan berbeda yang merepresentasikan sebuah bilangan. Barcode reader digunakan untuk memasukkan data dari barcode ke dalam sistem komputer. Nah, barcode banyak digunakan untuk produk-produk di supermarket ya. Biasanya seorang kasir akan memegang barcode scanner. Nah, ketika kita belanja, maka kasir akan scan barcode yang ada dalam suatu produk. Nah, dari situ akan muncul di aplikasi informasi terkait dengan harga dan informasi lain. Misalnya kalau misalnya sudah kadaluarsa dan sebagainya, itu diatur oleh kode-kode yang ada di dalam barcode. Dan sekarang sudah ada berkembang yang lebih lengkap lagi adalah QR code. Nah, itu lebih lengkap lagi dibandingkan dengan barcode. Nah, berikutnya, ini adalah perangkat keluaran.